Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik kebocoran data Tokopedia. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Sakinah Pertiwi dengan NIM 13012131161 dan yang kedua ada teman saya Lulu Mauduna Alfani dengan NIM 13012130046. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa garis besarnya dari hasil yang kami kerja. Untuk terms of reference-nya di sini bisa dilihat sendiri ada di layar. Oke, selanjutnya eh, background to the investigation atau background information-nya. Kasus ini terungkap ke publik ke akun Twitter @underthebridge yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Awalnya, peretas dengan nama akun Wai Sodeng menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Reddit Forums. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dihash. Selanjutnya ada scope of investigation-nya. Yakni investigasi ini dibatasi oleh ketersediaan informasi yang didapat dari artikel serta berita yang tersebar secara publik di internet. Untuk the investigation prosesnya sendiri, proses investigasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang tersedia dari artikel berita di internet. Informasi tersebut kemudian diperiksa dan dianalisis satu persatu untuk menemukan fakta-fakta yang dapat mendukung proses investigasi. Fakta-fakta tersebutlah yang nantinya kami gunakan untuk menemukan penyebab kebocoran data pengguna Tokopedia. Untuk evidence collected-nya sendiri, yang pertama kami mendapatkan tangkapan layar akun @waisodeng menjual data 91 juta pengguna Tokopedia di dark web Empire Market. Untuk hasil screenshotannya sendiri bisa dilihat di layar. Yang kedua ada pernyataan dari CP of Corporate Communication Tokopedia dan bukti pada data sampel bahwa tidak ada kebocoran data, pembayaran dan seluruh transaksi tetap aman. Dan yang terakhir ada pernyataan dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan bukti pada data sampel bahwa password yang bocor merupakan password yang diamankan dalam bentuk hash. Untuk evidence not collected-nya sendiri, dugaan terjadinya kebocoran data pengguna Tokopedia dikarenakan kurang layaknya sistem keamanan yang dimiliki oleh Tokopedia. Tapi bukti konkret penyebab kebocoran data pengguna Tokopedia tidak ditemukan. Bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan karena hasil investigasi kebocoran data Tokopedia tidak tersedia untuk umum. Hal ini sangat wajar dilakukan untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut oleh peretas. Selanjutnya ada orang-orang yang diinterview. Yang pertama ada CEO of Tokopedia, yaitu William Tanwijaya. Yang kedua ada VP of Corporate Communication Tokopedia, Nur Aini Razak. Yang ketiga ada peneliti keamanan cyber communication information system security research center, yaitu Pratama Persada. Dan yang terakhir ada mantan Kemenkominfo, yaitu Joni G. Plate. Adapun public statement yang kami dapatkan, yang pertama, seseorang membocorkan base data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia yang menjalankan e-commerce. Peretasan dilakukan pada Maret 2020 dan berpengaruh pada 15 juta pengguna, meski peretas menyebut masih banyak lagi. Basis data yang diretas itu termasuk email dengan hash password dan nama, kata akun @underthebridge. Mungkin untuk public statement yang lainnya bisa dilihat pada layar ya. Selanjutnya, eh, kami mendapatkan anonymized statement-nya.
ya, yang ada di akun media sosial tempatnya X atau yang biasa kita kenal dengan Twitter, banyak bertebaran berbagai macam opini publik tentang kebocoran data pengguna Tokopedia. Kami mendapatkan eh, dua akun yang meng-tweet. Yang pertama ada akun @sekground menuliskan dalam akun X-nya, hasil screenshotannya ada di layar. Dan yang kedua ada dari akun @pijakid. Mungkin bisa dilihat di layar ya. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya Lulu Mauduna Alfani. Baik, untuk selanjutnya rangkuman dari hasil investigasi kami adalah berdasarkan bukti tangkapan layar dijualnya 91 juta data pengguna Tokopedia di dark web, serta pernyataan terkait dari pihak Tokopedia maupun mantan Menteri Kominfo, dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia. Berdasarkan informasi, data-data yang bocor itu meliputi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan kata sandi yang masih terhash. Sedangkan untuk summary of witness evidence-nya adalah ringkasan bukti dalam kasus kebocoran data pelanggan Tokopedia mencakup pernyataan para ahli yang menduga bahwa data pengguna Tokopedia telah mengalami kebocoran pada Maret 2020. Data yang berhasil diretas termasuk nama lengkap, email, jenis kelamin, user ID, nomor handphone. Akan tetapi, password tetap berhasil terlindungi. Beberapa ahli juga menyebutkan hal yang harus dilakukan untuk mencegah meluasnya data breach ini adalah dengan melakukan pengamanan sistem dan mencari tahu penyebab data breach tersebut. Fakta yang dibangun yaitu terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Serangan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dengan nama akun Y Sodeng. Data yang telah bocor berupa nama lengkap, email, jenis kelamin, dan nomor handphone. Data password yang bocor sudah terenkripsi. Data berupa informasi pembayaran termasuk kartu kredit tidak bocor. Dan yang terakhir itu sistem keamanan untuk perusahaan sebesar Tokopedia masih dinilai kurang baik. Fakta yang tidak bisa dibangun dari hasil investigasi ini adalah tidak dapat dibuktikannya bukti konkret kebocoran data pengguna Tokopedia karena hasil investigasi tidak diterbitkan untuk umum. Analisis resikonya yaitu resiko yang mungkin timbul dari data pengguna yang bocor tanpa kata sandi antara lain bisa digunakan untuk rekayasa sosial seperti phishing, penipuan, atau telemarketing. Security mitigationsnya, Tokopedia mengaku telah melakukan sejumlah langkah terkait dengan kasus peretasan data pengguna ini. Yang pertama, Tokopedia memberikan informasi kepada seluruh pengguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Yang kedua, Tokopedia bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi pengguna. Ketiga, Tokopedia juga menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa meningkatkan perlindungan data para pengguna Tokopedia. Reflections-nya, investigasi yang dilakukan oleh Tokopedia menggarisbawahi betapa krusialnya menjaga keamanan data dalam layanan online dan perlunya langkah yang sesuai untuk melindungi data pengguna. Memperhatikan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan pihak terkait juga menjadi elemen utama untuk bisa menangani insiden keamanan semacam ini. Implication findings-nya, implikasi dari kebocoran data pengguna Tokopedia bagi pengguna adalah phishing, penipuan, dan telemarketing. Sedangkan bagi Tokopedia-nya sendiri bisa mengakibatkan buruknya reputasi, resiko hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, diharuskan bagi para penyedia layanan online untuk bisa memperkuat keamanan sistem dan meningkatkan kesadaran pengguna mengenai pentingnya mengganti password secara rutin dan mengaktifkan OTP. Selanjutnya untuk informasi relevan lainnya bisa dilihat di sini.
Kemudian untuk rekomendasi yang lebih jauhnya, berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, eh, terdapat beberapa rekomendasi terkait penanganan serangan cyber security pada masa yang akan datang. Yang pertama itu dari segi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Tokopedia telah mematuhi pasal 46 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 dengan membuat pemberitahuan tertulis kepada masyarakat melalui surat terbuka. Yang kedua dari segi keamanan sistem internal, direkomendasikan investigasi internal secara menyeluruh terhadap semua sistem dan infrastruktur yang dimiliki Tokopedia, termasuk investigasi celah keamanan. Lalu yang terakhir dari segi keamanan data pribadi, direkomendasikan peringatan penggantian password secara berkala kepada pengguna untuk bisa meminimalisir terjadinya peretasan data. Demikian rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil investigasi dan bukti yang diperoleh. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperbaiki praktik pelaksanaan keamanan siber oleh penyelenggara sistem elektronik. Elektronik dalam kasus ini adalah Tokopedia dan tentunya meminimalisir potensi kebocoran data di masa yang akan datang. Sekian presentasi hasil investigasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.